Halo semuanya, selamat datang di channel K919. Jadi di video pertama ini kita akan belajar bersama dengan 3 topik, yaitu yang pertama tentang edukasi ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia, edukasi sosiologi dan sistem sosial di Indonesia, edukasi politik dan sistem politik Indonesia. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum lanjut, kita mulai dulu intronya ya teman-teman. Waduh, lupa nih kayaknya. Intro. Baik, yang pertama kita akan membahas topik edukasi tentang sosiologi dan sistem sosial di Indonesia. Sebelum itu, saya akan beritahu kalian apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiologi mencakup studi tentang struktur sosial, interaksi sosial, dan proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Itu sebelum kita mengetahui sistem sosial yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dalam sosiologi tersebut. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dalam sosiologi lain, yaitu yang pertama, struktur sosial, yang kedua, kultur, ketiga, sosialisasi, keempat, perubahan sosial, dan yang kelima, konflik sosial. Nah, setelah kalian mengetahui konsep dasar dalam sosiologi, baru kita lanjut ke sistem sosial di Indonesia. Sistem sosial di Indonesia didasarkan pada struktur sosial yang kompleks dan beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, sistem sosial di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapa sistem sosial yang berbeda, seperti sistem kekerabatan, sistem kasta, dan sistem kelas sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dan tantangan sistem sosial di Indonesia. Dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem sosial di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem sosial di Indonesia adalah globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik kedua. Tapi sebelum itu, saya akan panggil dulu teman saya, karena topik 2 akan dibahas oleh teman saya yang satunya. Baiklah, terima kasih si jaket merah karena sudah membantu saya dalam membaca topik pertama ini. Baiklah, saya akan lanjut pada topik kedua. Di topik kedua ini kita akan membahas edukasi tentang ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih itu ekonomi. Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Lalu kita akan mencari tahu apa itu konsep dasar dalam ekonomi. Beberapa konsep dasar dalam ekonomi, diantaranya yaitu sumber daya alam, permintaan dan penawaran, harga, produksi, dan distribusi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia didasarkan pada prinsip ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Satu lagi teman-teman, di dalam sistem ekonomi di Indonesia juga memiliki karakteristik yang unik, yang terdiri dari sektor formal dan informal yang saling terkait. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dan tantangan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, perkembangan dan tantangan sistem ekonomi di Indonesia ini
sudah dimulai sejak era Orde Baru hingga sekarang. Ekonomi Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Meskipun demikian, sistem ekonomi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, dan ketimpangan antar wilayah, dan kurangnya pengembangan sektor ekonomi yang inovatif dan berbasis pengetahuan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke topik ketiga. Tapi sebelum itu, ya, saya lelah. Lah, kok saya lagi? Sudahlah. Baiklah teman-teman, karena ya, dia lelah katanya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu edukasi tentang politik dan sistem politik di Indonesia. Aduh, ini sangat sensitif ya teman-teman. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu politik. Politik merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan di dalam suatu negara atau masyarakat. Itu konsep dasar dalam politik. Nah, di sini saya akan memberitahu pada kalian beberapa konsep dasar dalam politik. Di antaranya yaitu kekuasaan, partisipasi, demokrasi, dan keadilan. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari tahu sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem politik yang ada di Indonesia berdasarkan pada Konstitusi 1945 dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan dengan pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang besar dipegang oleh presiden. Lalu yang ketiga, sistem multipartai memungkinkan terbentuknya banyak partai politik di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu sistem keadilan yang diatur oleh Mahkamah Agung dan peradilan tinggi lainnya. Lalu di sini kita akan mengetahui perkembangan dan tantangan dalam sistem politik di Indonesia. Nah, perkembangan tantangan sistem politik di Indonesia sudah dimulai sejak reformasi pada tahun 1998. Nah, kalian pasti tahulah tragedi di tahun tersebut. Yang dimana sistem politik di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan, seperti perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, sistem politik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti korupsi yang tinggi, kurangnya partisipasi politik aktif dari masyarakat, dan konflik antar kelompok. Baiklah, ya mungkin si Putih akan memberitahu kalian beberapa contoh studi kasus dari ketiga topik tersebut. Baiklah, Putih, silakan. Baiklah, ya, terima kasih si Merah karena sudah menyuruh saya untuk membaca kembali. Padahal saya lelah. Baiklah, saya akan memberitahu kalian beberapa studi kasus dari ketiga topik tersebut. Yang pertama, studi kasus tentang edukasi sosiologi dan sistem sosial di Indonesia. Nah, salah satu studi kasus yang terkenal dalam sosiologi di Indonesia adalah tentang masalah kesenjangan. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang sangat besar. Hal ini terutama terlihat dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Banyak orang miskin di Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Sementara orang kaya bisa membeli layanan kesehatan dan pendidikan yang terbaik. Selain itu, ada juga masalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan di Indonesia. Nah, sistem sosial di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, budaya, dan tradisi.
Salah satu contoh studi kasus yang terkait dengan faktor budaya adalah pengaruh adat dalam sistem hukum adat di Indonesia. Di beberapa daerah, sistem hukum adat masih berlaku dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, sistem hukum adat juga bisa mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Baiklah, yang kedua yaitu studi kasus dari ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Salah satu studi kasus ekonomi terkenal di Indonesia adalah tentang krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis finansial global dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat dalam mengelola perekonomian. Akibatnya, terjadi penurunan drastis dalam pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah merosot dan inflasi yang tinggi. Krisis ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah. Sistem ekonomi di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi pasar yang terbuka. Namun, pemerintah masih memiliki peran penting dalam mengatur dan mengontrol sektor-sektor kunci seperti energi, pertanian, dan infrastruktur. Nah, lalu studi kasus terbaru dalam sistem ekonomi Indonesia adalah dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, serta meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang politik dan sistem politik Indonesia. Studi kasus politik terkenal di Indonesia adalah tentang proses reformasi politik yang terjadi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi politik ini mengubah sistem politik Indonesia dari yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis, dengan memberikan kebebasan kepada media, partai politik, dan masyarakat sipil. Namun, proses reformasi politik ini juga menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini yaitu sabar, gantian. Aku mau baca. Baiklah, teman-teman, ya, jadi ya itu saja topik hari ini, dan kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil dari topik hari ini yaitu dalam konteks Indonesia, edukasi sosiologi dan sistem sosial, edukasi ekonomi dan sistem ekonomi, serta edukasi politik dan sistem politik memiliki peran penting dalam memahami dan mengatasi kompleksitas masyarakat Indonesia. Interaksi antara ketiga bidang ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dan saya ingin memberikan saran, yang dimana saran dari saya yaitu intinya dengan meningkatkan edukasi dalam ketiga bidang ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem sosial, ekonomi, dan politik yang ada, dan mampu berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis di Indonesia. Ya, jadi cukup sampai sini saja video kita kali ini.
Mohon maaf bila ada sedikit kesalahan, mohon dimaklumi. Oh iya, buat kalian yang ingin berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton. Bye.